keuntungan. Semakin jauh ya. Ini ada area kendala. Ini adalah garis keuntungan 250.000 yang warna hitam. Sedangkan yang warna merah ini adalah garis keuntungan yang 100.000. Artinya semakin besar keuntungan nilai Z-nya, maka semakin menjauh dari area kendala. Area kendala itu ini yang memiliki 5 titik ekstrim. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Maka semakin kecil nilai Z-nya, maka semakin mendekati area kendala. Ini kita lihat jika Z keuntungan 100.000, maka dia semakin mendekati area kendala, ya. Sedangkan yang Z 250.000, maka dia semakin menjauh dari area kendala. Nah, jadi yang dapat disimpulkan di sini adalah dengan demikian nilai Z maksimum itu ditemukan pada garis keuntungan yang terjauh dari titik ekstrim, tetapi yang masih terdapat di dalam atau pada batas daerah kendala, atau yang titik ekstrim terjauh atau terluar di sini. Nah, jadi kita mau menentukan titik optimal itu di mana. Jadi pilihannya hanya titik 1, 2, 3, 4, atau 5. Ya, kita tidak mungkin mendapatkan keuntungan 250.000 karena dia sudah tidak memenuhi kendala. Area kendalanya itu di sini, sedangkan keuntungan di sini. Artinya kalau kita ingin mendapatkan keuntungan 250.000, maka area kendala ini harus diperbesar sampai menyentuh garis keuntungan 250.000. Akan tetapi kalau kita ingin mendapatkan keuntungan, logisnya kita bisa mendapatkan keuntungan 100.000. Kenapa? Karena garis keuntungan 100.000 ini dia ini mendekati ya, atau dia mendekati atau mengenai dari 5 titik ekstrim ini. Ya. Nah, jadi tinggal ada tiga pilihan ini, apakah titik ekstrim 3, titik ekstrim 4, titik ekstrim 5. Kalau kita lihat daerah yang paling jauh, yang menjauhi di sini ada yang terluar adalah titik ekstrim 4. Ya, titik ekstrim 4. Ya, jadi titik ekstrim 4 ini adalah merupakan titik ekstrim yang paling optimal. Ya, karena dia titik terluar dari area kendala. Nah, titik ekstrim 4 ini perpotongan antara, kita lihat ya sebelumnya kita sudah mendapatkan grafik ini nih. Nah, titik ekstrim 4 ini perpotongan antara garis merah yang ini dengan garis biru atau kendala 1 dan kendala 2, atau juga kalau kita sebut kendala pengukuran dan pemotongan pola dan kendala pengeleman dan pengeringan. Maka kita akan menggunakan persamaan yang ini nih, yang 10x1 ditambah 2x2 sama dengan 300. Ini adalah merupakan persamaan kendala 1. Sedangkan 3x1 ditambah 2x2 sama dengan 120, ini adalah merupakan kendala 2. Nah, kita hanya menggunakan 2 persamaan kendala ini untuk menentukan titik ekstrim 4. Titik ekstrim 4 itu berapa sih x1 dan x2-nya? Itu akan kita dapatkan dari kedua persamaan ini. Ya, kenapa kita gunakan kedua persamaan ini ya? Karena tadi perpotongan antara garis merah dan garis biru. Seperti itu. Oke, ini dia. Kita mau menentukan atau mencari nilai x1 dan x2 pada titik ekstrim 4. Ya, dipermisalkan 10x1 ditambah 2x2 lebih kecil dari 300. Berapakah x2-nya? Nah, untuk mencari x2-nya, nah ini kita anggap ini ya, ini yang tadinya, yang awalnya ini sisi kanan yang 300, yang sisi kirinya 10x1 tambah 2x2. Nah, karena yang mau dicari adalah nilai x2-nya, maka mau saya pisahkan. 2x2 tetap di sisi kiri, 300 tetap di sisi kanan. Yang saya pindahkan adalah 10x1. 10x1 ini berpindah dari saya pindahkan dari sisi kiri ke sisi kanan sehingga menjadi minus 10x1. Sehingga persamaannya 2x2 sama dengan 300 dikurang 10x1. Ya,
Nah, kemudian di sini sebenarnya ini ada dua variabel ya. Ini angka 2 sama nilai nominal 2 dengan X2. Nah, ini mau saya pisahkan. Kalau saya pisahkan X2, ya X2 saya pisahkan menjadi 300 dikurang 10X1 dibagi 2 jadinya ya. Ini jadinya dibagi 2. Sehingga X2 sama dengan 150 dikurang 5X1. Oke, kita sudah mendapatkan persamaan ini. Nah, kemudian dari persamaan X2 didapat 150 dikurang 5X1, kita akan gunakan persamaan 3X1 ditambah 2X2 lebih kecil dari 120. Ini adalah merupakan persamaan fungsi kendala 2. Karena kita sudah mendapatkan X2-nya, langsung kita cari, pasti kita akan mendapatkan X1-nya. Berapa X1? Kita mau mencari X1 dengan menggunakan persamaan X2 sama dengan 150 dikurang 5X1. Sehingga didapat, tinggal dimasukin aja ya. Yang tadi kan awalnya persamaannya 3X1 ditambah 2X2 lebih kecil dari 120. 3X1 ditambah 2. Nah, X2-nya ini kita masukin persamaan X2, yaitu 150 dikurang 5X1 sama dengan 120. Kemudian, ya 3X1, ini langsung dikalikan saja. Ini kan hasil dalam kurung nih, sama-sama dikali 2. 150 dikali 2 didapat 300. 5 dikali 2 didapat 10X1 sama dengan 120. Nah, jadi yang variabel yang sama kita satukan ya. Kita gabungkan variabel yang sejenis. Nah, X1 ini variabel yang sama saya gabungkan. 3X1 dikurang 10X1 karena dia masih di sisi kiri, makanya tetap ya, tidak berubah. Nah, kemudian 120 ini kan sisi kanan. Yang tadinya 300 adalah di sisi kiri, saya pindahkan ke sisi kanan. Menjadi minus 300. Menjadi 120 kurang 300. Nah, variabel yang sejenis bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Ya, 3X1 dikurang 10X1 didapat minus 7X1. Sedangkan 120 dikurang 300 didapat minus 180. Sehingga didapat X1-nya sama dengan minus 180 dibagi minus 7. Dapat X1 sama dengan 25,7. Ya, minus dibagi minus menjadi positif. Oke, kita sudah mendapatkan X1 tadi 25,7. Sehingga kita menggunakan persamaan yang sama tadi. X2 sama dengan 150 kurang 5X1. Ini persamaan sebelumnya ya. Nah, ini langsung dapat X2-nya karena X1 sudah diketahui. Sehingga X2 sama dengan 150 dikurang 5 dikali X1. X1-nya 25,7. Masukkan saja nilai X1-nya di 25,7. Sehingga didapat X2 sama dengan 150 dikurang 128,7. Nah, ini hasil perkalian antara 25,7 dikali 5. Sehingga didapat X2 sama dengan 21,5. Nah, kita sekarang X1 dan X2 sudah dapat ya. Sudah dapat, sehingga jadi titik penyelesaian yang paling tepat untuk perusahaan sepatu adalah tadi X1-nya adalah 25,7. Ini adalah sepatu unit wanita. Sedangkan X2-nya 21,5 unit sepatu anak.